di SMK 57 Jakarta. Nah, yang bertepatan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kali ini ada lomba LKS, yaitu yang bertepatan pada hari ini adalah lomba turis industri. Yuk langsung ke liputannya. Clientele, my mic check is life or death, breathing a sniper breath. I exhale the yellow smoke of Buddha through righteous steps, deep like the shining, sparkle like a diamond, sneaker Uzi on the Allen, and my army jacket lining hit the... Nama aku Adia dari SMKM 57 Jakarta. Bagaimana sih perasaan Bapak? Rasanya excited banget sih karena kan cuma bisa sekali ngikutin LKS ini pas kelas 11, jadi benar-benar excited dan deg-degan banget sih rasanya. Apa sih persiapan Bapak untuk Persiapan aku kan kebetulan ada 2 mata kuliah. Jadi aku tuh persiapin gimana sih cara pakai sistem Garuda Indonesia, terus juga apa aja sih materi yang harus aku bawain untuk di mata kuliah DPR. apa kesan-kesan kamu? Kesannya yang pasti seru banget sih karena benar-benar challenging banget kan buat diri sendiri. Kesannya mungkin apa ya, lebih mungkin next time-nya mata lombanya lebih banyak lagi dan persiapan tempatnya juga lebih bagus. Baik, ya, Sama-sama. Kami dari sebelumnya bisa perkenalkan diri. Nama aku Syifa Budia, dari SMKM. Kita dari SMP 57. Kalau nama aku Catherine Zeta, biasa dipanggil Zeta. Bagaimana perasaan kamu Awalnya sih super nervous, tapi at the same time kita juga excited sih ikut lomba ini. karena ya ini buat kita pertama kali dan itu karena jadi ya cukup menarik juga untuk kita dance. Terus kayak kenang-kenangan lah nanti pas lulus dari sini. Persiapannya Untuk persiapan sih kita udah lumayan lama, tiap hari kita Iya, tiap hari kita latihan. Itu juga udah ada jadwalnya sendiri. Misalnya kayak hari ini kita latihan body atau tiketing gitu. Jadi kayak emang kita tuh udah punya jadwalnya tersendiri. dan udah sama guru pendamping kita juga. Kalau kesannya berkesan banget karena ini jujur pertama kali buat aku sendiri dan excited banget sih karena nggak semua orang bisa ikut LKS. Untuk kesannya buat teman-teman yang lain semangat aja, tahun depan masih ada LKS lagi, tingkatin lagi kreativitasnya dan juga kompetensinya. Kurang lebih sama aja sih. Misalnya kesannya juga excited juga ikut ini. Terus kesannya itu kalau misalnya yang nggak kepilih seleksi itu bisa kayak tingkatin lagi kemampuan kalian. Itu aja sih beda. Selamat sore, kami dari Jurnalistik dan Media Sosial Media, Limita Universitas. Selamat sore. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Bapak? Oh, nama saya Patrick Silano. Saya sendiri adalah seorang pendidik di Universitas Gunawarman, Prodi Pariwisata. Jadi saya seorang dosen gitu lah ceritanya. Jadi kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Baik. Bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai kegiatan lomba beasiswa di SMK 57 ini? Kalau menurut saya SMK 57 ini sangat berpengalaman ya untuk melaksanakan kegiatan lomba pariwisata, khususnya untuk tour planning, tour guiding dan juga tiketing. Karena hampir tiap tahun itu saya diundang untuk menjadi tim penilai ya, boleh bilang. Walaupun tidak selalu di 57, tapi kalau di 57 ini persiapannya cukup baik sekali. Cukup baik. Persiapan
mungkin panitia untuk acara lomba keterampilan? Oh, panitianya sangat baik sekali, profesional sekali. Karena mereka berpengalaman dari tahun ke tahun. Ya. Yang mendasari acara ini terlaksana? Yang mendasari acara ini terlaksana satu ya, karena SMK 57 dan SMK lainnya yang khususnya dari negeri ya, itu sangat concern sekali tentang pariwisata. Yang kedua, kita tahu presiden kita ya, Pak Jokowi ya, itu sangat antusias sekali, malah dia mendukung 100% tentang berkembangnya pariwisata di Indonesia. Nah, itulah yang mendasari mungkin. Tapi acara ini sebetulnya dilakukan oleh Kemendikbud ya. Tapi Kemendikbud mempercayakan wilayah-wilayah Jakarta, dalam hal ini wilayah selatan Jakarta dipercaya kali ini SMK 57 gitu. Ya. Apa harapan Bapak ke depannya? Wah, harapan saya banyak. Saya mengharapkan dengan adanya lomba-lomba ini terciptalah insan-insan pariwisata yang profesional ya di Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya sekali lah oleh objek-objek wisata ya, dan harapan saya juga bahwa Indonesia akan lebih maju ya, bersaing dengan negara-negara kita yang di Asia Tenggara, karena sementara ini Indonesia masih di bawah bayang-bayang Malaysia dan Thailand serta Vietnam. Hati-hati tuh, Vietnam akan nyusul kita tuh kalau kita nggak hati-hati. Tapi saya percaya dengan dukungan pemerintah yang sekarang, Bapak Jokowi di bidang pariwisata, juga menteri kita yang baru, itu Indonesia akan bisa berbicara di kawasan Asia Tenggara khususnya. Itu harapan saya. Ya. Terima kasih. Selamat sore Ibu, kami dari jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media. Boleh meminta waktunya sebentar? Sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Ibu siapa dan jabatan Ibu? Oke, nama saya Rona Warol. Saya owner dari Travel Expo Leisure Industry. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba kali ini di Sekolah SMK Negeri 57 Jakarta? Oke, acaranya bagus, baik dan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan juga partisipasi dari peserta juga baik sekali. Maksudnya mau dalam mengikuti ini lomba ini mereka antusias. Ya, saya berharap makin banyak lagi sekolah yang mengikuti perlombaan ini supaya bisa merata. Karena ini kompetensi, jadi bisa semua sekolah bisa merata. Bagaimana persiapan Ibu untuk acara lomba ini? Persiapannya apa ya? Karena saya orang lapangan, jadi mungkin persiapannya dalam hal menilai kali ya. Nilai saya harus belajar juga bagaimana kan tiap sekolah fasilitasnya berbeda, skillnya juga berbeda, jadi saya harus menyamakan. Apa tujuannya diadakan lomba keterampilan siswa kali ini? Tujuannya ya supaya bisa mendapatkan bibit unggul, maksudnya bukan bibit unggul, anak-anak yang kompeten, yang siap kerja di dunia industri. Jadi di sini bukan lulus atau tidak lulus, tapi kita melihat apakah ilmunya yang dia terima dapat diaplikasikan di dalam pekerjaan. Apakah ada kendala dalam kegiatan lomba kali ini? Kendalanya cuma dari sistem. Kalau di bidang saya, ya bidang kan beda. Kalau di bidang saya memang belum adanya pemerataan pemakaian sistem. Apa harapan Ibu tentang kegiatan lomba kali ini dan tahun kedepannya bagaimana? Saya tahun depan lebih baik ya, maksudnya dan ada pemerataan di tiap sekolah. Jadi bukan hanya SMK 57 yang kita lihat semuanya lengkap. Kalau bisa di semua SMK baik negeri maupun swasta mereka juga dilengkapi oleh alat. Baik Ibu, terima kasih. Selamat sore Ibu, kami dari jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media. Boleh meminta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama diri Ibu dan jabatan
jabatan Mas? Kalau saya milih asesor, saya jadi asesor di LSP Pramundo, penguji juga di sini di LKS. Baik, langsung ke pertanyaan saja ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK Negeri 57 Jakarta tahun ini? Sangat bagus sekali ya. Itu yang kami harapkan setiap tahun tuh pasti ada gitu. Kalau nggak salah tahun lalu nggak ada ya. Nah, jadi kalau dengan lomba ini kan jadi siswa-siswa jadi lebih berani gitu. Dan apa yang mereka sudah pernah training itu bisa langsung dikerjakan di sini. Harusnya hasilnya bagus gitu ya. Tapi tadi dari hasil yang kebanyakan sih bagus, cuman ada beberapa yang masih kurang gitu. Padahal harusnya sih itu soalnya mudah sekali kan ya, tinggal memindahkan apa yang ada di komputer, di print, terus ke dalam tiket gitu. Tapi masih ada yang meleset juga. Semoga sih ke depannya lebih bagus. Bagaimana persiapan Ibu untuk acara lomba LKS tahun ini? Persiapannya biasa aja sih, karena udah sering dilakukan ya. Jadi nggak perlu harus gimana-gimana gitu, biasa aja. Apa tujuannya diadakan lomba LKS tahun ini? Untuk melihat kemampuan siswa sudah sampai di mana kompetensinya. Apakah yang diajarkan di sekolah itu memadai dengan dunia kerja. Itu sebetulnya. Apakah ada kendala dalam kegiatan lomba LKS tahun ini? Nggak ada, semuanya bagus. Semuanya lancar, komputernya juga bagus. Apa harapan Ibu dan kesan-pesannya tentang lomba LKS tahun ini dan ke depannya? LKS tahun ini yang Jakarta Selatan ya, ini lebih bagus ya, lebih prepare, semuanya lancar gitu. Biasanya kan suka ada kendala di komputer, kalau ini lancar. Terus harapan ke depan ya lebih baik gitu. Jadi nggak perlu sebetulnya kalau bisa pakai yang nyata gitu, yang dari Galileo atau dari yang betul-betul dipakai oleh travel agent. Kalau ini kan semua dari web, jadi lebih mudah. Sedangkan kalau di dunia kerja barangkali nggak semudah yang sekarang gitu. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Media, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu sama kakak siapa dan sekolahnya bagaimana? Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Rahayu, saya dari Vocational School Negeri 1 Jakarta, jurusan FNB. Baik, langsung bertanya ya Kak. Bagaimana sih perasaan kakak selama mengikuti lomba cooking kali ini? Rasanya pasti senang bisa bantuin orang tua, bisa dapat banyak banget pengalaman, dapat banyak ilmu yang pasti bakal berguna banget di industri. Lalu, apa persiapan kakak untuk mengikuti lomba ini? Persiapannya selain latihan juga ada persiapan fisik, biasanya sih lari sekitar 5 putaran di sekolah, terus sit up, benching kayak gitu. Sama juga sih harus teman-teman. Lalu, apa sih Kak pesan dan kesan kakak untuk lomba kali ini dan tahun depan nantinya? Kesannya itu pasti senang banget bisa akhirnya nyelesain lomba ini. Semoga sih bisa berlanjut ke tahap yang lebih tinggi lagi, buat tahun depan semoga pesertanya bakal lebih baik lagi, bisa masuk Asian Skill, World Skill, terus bisa banggain nama Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Selamat siang. Siang. Ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu, kakak siapa dan sekolah. Nama saya Shan Stefaris dari SMK Negeri 37 Jakarta. Saya Afrik Ramadan dari
Baik, langsung ke pertanyaannya. Oke. Bagaimana sih perasaan kakak setelah mengikuti workshop pertanian? Pertamanya sih santai, lama-lama makin tegang, pas meeting panik dikit gitu, tapi akhir-akhirnya hasilnya cukup memuaskan sih. Terus sembari menunggu hasilnya deg-degan juga hasilnya dari kami. Bagaimana persiapan kakak untuk lomba ini? Persiapannya di sekolah udah pernah latihan, tamu Terus latihannya juga cuma 2 tahun, udah paling 3 kali dan Lalu apa sih pesan kakak untuk pesan saya untuk semua murid yang sekarang kayak gini, boleh cari ilmu lebih dalam, yang pasti selalu kerja, selalu belajar, learning sampai garis finish. saya semoga bisa ada adik kelas yang ngurusin Kayak kelasnya, mengikuti lomba seperti ini, cari ilmu buatnya supaya bisa mengharumkan nama sekolah sama Indonesia dengan cara chef nasional. Baik, terima kasih atas terima kasih Kak. Nama saya Muhammad Wahid dari SMK 32. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana perasaan kakak mengikuti lomba cooking kali ini? Deg-degan dan yang juga yang ada deg-degan gitu. Lalu apa persiapan kakak untuk mempersiapkan lomba cooking kali ini? Buat kali ini dari sekolah juga udah semua saya latihan dari sekitar 3 bulan lalu. Tapi bulan ini latihan terus. Apa sih pesan dan pesan kakak untuk lomba cooking tahun ini dan ke depan? Tahun ini ke depannya saya tetap semangat, terus di passion juga itu sendiri kalau pengen juara sih. Baik, Kak, terima kasih. Selamat sore. Apa ini mah di grup juga di grup alumni yang sekarang ini ada Boleh bisa. dan maksudnya suka ngobrol. Oke, nama saya Eko Wahyonugroho. Saya adalah Komite of General Affairs Asosiasi Kulineri Profesional Indonesia. Saya di sini bertugas sebagai juri. Ya, saya didampingi oleh Chef Dedi Karyadi dan Chef Dedi Ratnasari. Kami adalah kami adalah tim untuk juri di LKS Jakarta Selatan. Ya. Untuk tahun ini semuanya hampir sama. Ada beberapa produk yang memang di luar ekspektasi kita sampai terkejut kok. Anak SMK sudah bisa bikin yang seperti ini. Jadi kita sebenarnya agak terkejut juga. Dan nantian ternyata SMK itu sekarang perkembangannya sangat pesat. Sekarang produk-produk yang dihasilkan juga bisa dilihat. Ini adalah profesional produk. Untuk tim juri, 1 minggu lalu kita sudah mengadakan technical meeting, bagaimana rule-nya yang harus boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan kita beberapa diskusi juga dengan tim juri lainnya. Apa sih yang akan kita inginkan untuk LKS kali ini? Apa sih kriterianya? Jadi kami berharap semakin hari semakin baik kualitas LKS. Ya, tujuannya di lomba LKS Cooking ini adalah untuk di tingkat wali kota Jakarta Selatan ini adalah tentu saja tujuannya adalah untuk untuk ke jenjang selanjutnya yaitu nasional, provinsi. Jadi dengan adanya lomba seperti ini ya, para siswa SMK itu dapat terpacu, terus berkarya, terus belajar agar apa yang dihasilnya kan ini
akan mendapat apresiasi karena tidak cuma hanya sampai di sini saja, karena ini jenjangnya adalah panjang. Jadi itu sudah pemenang LKS ini nanti di industri ini sangat appreciate, orang industri sangat appreciate bagi mereka-mereka yang juara LKS. Dan universitas dalam hal ini adalah universitas yang tatap muka ya, Warsito ini akan memberikan tempat yang istimewa buat mereka yang menang lomba LKS ini. Akan mendapat beasiswa, bahkan ada yang mendapatkan beasiswa full setelah mereka bisa memenangkan LKS baik nasional ataupun ya baik provinsi atau nasional. Saya rasa semuanya sudah well prepare ya, semuanya sudah dipersiapkan dengan bagus. Saya rasa tidak ada kendala, semuanya tadi berjalan dengan lancar. Oke, tahun ini harapan saya dapat menemukan talenta-talenta baru yang di bidang pendidikan yang bagus, yang dapat mengharumkan nama Indonesia di luar sana. Mungkin nanti kalau sudah sampai di level selanjutnya adalah internasional, LKS internasional, ya saya harapan saya di sini akan lahir, akan memperkenalkan bagaimana kuliner Nusantara ini ke dunia mancanegara. Itu harapan saya. Selamat sore Bapak dari tim jurnalistik Pengen Media SMK sendiri. Boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya dari dulu nama Bapak siapa dan jabatan? Saya namanya Dedi Karyadi. Kebetulan saya sebagai anggota dan juga sekaligus advisor untuk Asosiasi Kulineri Profesional atau ACP Indonesia. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan lomba LKS Cooking? Lomba hari ini baik sekali ya penyelenggaraannya, dan juga ada kemajuan di dalam para kompetitor itu memahami apa sih kompetisi berbasis pada kompetensi, itu poinnya ya. Jadi kesannya adalah kompetensi memang diutamakan. Lalu apa tujuannya diadakan lomba LKS Cooking? Lomba LKS itu sangat penting ya, karena itu bayangin namanya lomba kompetensi siswa ya. Jadi betul-betul kompetensi itu sangat penting di dalam kita menjadi atau akan berprofesi di bidang kuliner atau chef ya, dimana siapapun orangnya akan lebih baik, akan menjadi orang profesional bila memahami daripada apa yang disebut kompetensi. Karena kita sekarang kompetensi itu sudah ada lagi yang namanya sertifikasinya. Sekolah adalah aja basic pertama kompetensi itu jarang orang perhatikan. Dimana kalau orang sudah mengerti kompetensi, dia akan dengan sangat mudah mempelajari, memahami kuliner apapun. Apa harapan Bapak mengenai kegiatan lomba LKS? Lomba LKS ini diharapkan lebih semarak dan diharapkan akan memicu perhatian daripada para siswa atau para mereka-mereka yang ingin berkolaborasi atau ingin terjun di bidang kuliner ya. Jadi Indonesia itu mempunyai potensi, mempunyai orang-orang yang punya potensi untuk mengembangkan dunia kuliner yang sangat luas dan belum banyak tersentuh, belum banyak orang berkecimpung ya, itu tantangannya. Jadi dengan LKS inilah mereka lebih mengenal dan mereka lebih mencintai munculnya sebuah karakter Arab dalam satu lomba.
kakak mengikuti lomba desain grafis kali ini? Tegang. Soalnya ini kali pertama saya ikut lomba LKS desain. Apa persiapan kakak untuk mempersiapkan lomba ini? Latihan sih bareng sama teman-teman perjuangan LKS. Apa kesan dan pesan kakak untuk lomba desain grafis tahun ini? Kesannya seru, menegangkan. Pesannya banyak belajar dan banyak referensi. Selamat sore kak, kami dari penjemah pengen media SMK Media dengan minta waktunya sebentar. Ya, selamat sore boleh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu nama bapak siapa dan jabatan bapak apa? Nama saya Sandi dari SMK 6. Di sini saya sebagai panitia untuk pelaksanaan LKS bidang lomba desain grafis. Baik pak, langsung pertanyaan ya kak. Bagaimana pendapat bapak mengenai lomba keterampilan siswa di SMK 7 tahun ini? Oke, untuk tahun ini saya rasa pendapat saya seru ya, gitu ya, karena untuk pesertanya juga banyak yang sudah banyak belajar gitu ya. Nah, dibanding tahun kemarin, jadi juga kebantu juga kemarin dikasih kisi-kisi, jadi bagian lombanya lebih jelas, maksudnya lebih sama aja. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara keterampilan lomba siswa? Kalau persiapannya kita sudah dari seminggu yang lalu ya, dari sebelum technical meeting, terus juga kemarin juga dari Jumat, Sabtu Minggu kita lagi siap-siapin lagi juga persiapannya itu aja. Apa yang mendasari acara ini kapan? Yang mendasari sebenarnya ini kan acara rutin ya, acara tahunan ya, itu yang dilaksanakan itu ya, yang diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan di Jakarta Selatan 2. Jadi yang mendasari itu sebenarnya karena acara rutin. Apa harapan bapak tentang kegiatan sebelum ke depan? Harapan saya ya, sebagai panitia diadakan lomba ini mungkin lebih kepada nanti semoga mendapat juaranya itu adalah juara yang mendapatkan mewakili Jakarta Selatan 2 itu ya, untuk di tingkat provinsi terlebih lagi di tingkat nasional nanti. Jadi benar-benar Jakarta Selatan 2 ini punya perwakilan. Baik pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore kak. Saya Sebelumnya perkenalkan diri dulu namanya siapa dan berasal dari mana? nama saya Muhammad Fadi Ramadhani dari SMK Negeri Jakarta. Baik, langsung aja ke pertanyaan ya kak. Bagaimana perasaan kakak mengikuti lomba desain grafis kali ini? Rasanya sih tegang ya yang pasti. Saya kan lawanan sama orang lain juga gitu. Tapi untuk tahun ini kira-kira nggak setegang tahun lalu gitu. Karena sebelumnya saya udah pernah ikut juga yang tahun lalu dan alhamdulillah tuh kemarin menang juara 3 gitu kan. Dan untuk tahun ini sih mencoba untuk lolos sampai ke DKI sampai nasional juga gitu. Ya jadi rasanya lumayan tegang sih. Apa persiapan kakak untuk mempersiapkan lomba ini? Yang pasti banyak ya persiapannya, dari masalah pemahaman brief gitu-gitu, dan juga dalam fase latihannya itu juga kan panjang, selama berbulan-bulan gitu sama pembimbing saya. Jadi palingan sih persiapannya hanya sebatas itu sih, latihan pemahaman brief. Apa kesan dan pesan kakak untuk lomba desain grafis tahun ini? Yang pasti tahun ini agak lebih sulit ya dari sebelumnya, karena dengar-dengar tuh dari brief gitu, dari soal yang dikasih itu tingkatannya dinaikkan gitu. Soalnya tahun sebelumnya yang saya rasain tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi tahun ini gitu daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak menyesuaikan sama LKS nasional yang tahun lalu gitu. Jadi pesannya sih tingkatin terus sih supaya SDM Indonesia tuh yang SMK juga makin tinggi gitu sekali, jadi bisa mengejar sama negara-negara lain gitu. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat.
Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta jabatan kakak pada siang hari ini. Halo semuanya, nama aku Firelda. Aku dari SMK 57 Jakarta Selatan dan aku peserta LKS Restaurant Service. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya kak. Bagaimana pendapat kakak mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK Negeri 30 Jakarta ini? Tentunya sangat mengasah bakat kita ya, apalagi di bidang restoran service. Kita belajar banyak hal baru tentang percaya diri juga dan skill-skill lainnya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri ibu beserta jabatan ibu pada siang hari ini. Oh ya, saya Sri Utami Dewi. Jabatan saya sebagai koordinator lomba restoran service tingkat Jakarta Selatan 2 tahun 2019. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya bu. Bagaimana pendapat ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK Negeri 30 Jakarta ini? Kegiatannya berjalan lancar, persiapannya, lalu proses perlombaannya, dan kita mengharapkan dari event ini akan muncul bibit-bibit unggul calon seorang server yang dapat mewakili Jakarta Selatan ke tingkat wilayah DKI Jakarta, dan kita berharap dari DKI Jakarta nanti bisa ada yang maju yang terbaik ke nasional. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara lomba keterampilan siswa pada siang hari ini? Persiapannya sudah cukup baik. Karena dari mulai technical meeting kita tanggal 12, jadi kita punya waktu spare 1 minggu untuk persiapan khusus acara hari ini. Dan dari mulai ruangannya, bahannya, sarana prasarananya semuanya sudah siap, bagus. Apa yang mendasari acara ini terlaksana? Yang mendasari tentunya ini adalah event tahunan ya, event tahunan di mana kita mencari bibit-bibit untuk calon peserta LKS Restaurant Service yang akan maju ke Jakarta Selatan. Jadi memang ini sudah diagendakan setiap tahun. Apa harapan ibu tentang kegiatan seperti ini ke depannya? Harapannya tentu saja dengan adanya event ini akan memotivasi seluruh siswa-siswa SMK khususnya yang berminat di restoran service untuk memiliki passion dan diharapkan bisa ikut berpartisipasi di tahun-tahun mendatang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nama saya Lulu Nabila Rusmawan, saya perwakilan juri LKS Nasional untuk bidang restoran service. Kebetulan saya sekarang lagi bekerja di The Westin Jakarta sebagai asisten restoran manager restoran di The Westin Jakarta Hotel di Kuningan. Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK Negeri 30 Jakarta ini? Ini LKS keempat tahun saya untuk join sebagai juri, khususnya untuk juri nasional. Untuk bidang Jakarta Selatan, untuk Provinsi Jakarta Selatan ini kedua kali saya menjadi juri di sini. Setiap tahunnya ada perkembangannya so far, kualitas dan semangat anak-anaknya, para peserta pun bertambah semakin tahun semakin baik. Saya sekarang juri di sini sebagai ketua juri, agak sedikit susah nih untuk menentukan calon pemenang karena mereka semua bagus-bagus dan kompetensinya sudah setara dengan kompetensi nasional. Dengan harapan nanti siapapun yang menang dari Jakarta Selatan akan mewakili Jakarta Selatan untuk tingkat DKI. Pastinya yang harus lebih baik ya, nanti untuk perwakilan mungkin dari DKI bisa lolos lagi ke nasional dan menjadi wakil Indonesia untuk World Skill Competition yang insya Allah akan diadain di Shanghai 2021. Bagaimana pendapat Ibu mengenai tim panitia pada acara lomba keterampilan siswa pada siang hari ini? Tim panitia tahun ini alhamdulillah mereka semuanya responsif ya, mereka semua inovatif, bekerja sama dengan baik. Komunikasi sejak dari kita technical meeting hingga detik ini tidak terputus untuk supaya memudahkan perlombaan ini berjalan dengan lancar, karena untuk bidang restoran service itu banyak perintilannya ya, banyak hal-hal yang kecil yang harus memang seharusnya memang orang yang sudah pernah tahu dia menjadi penanggung jawab. Cuman untuk tahun ini SMK 30 sudah sangat baik menjadi tim penanggung jawab untuk bidang restoran service. Apa harapan Ibu tentang kegiatan seperti ini ke depannya? Harapan saya sebagai juri pastinya saya ingin mensosialisasikan ilmu ini setara dengan untuk profesi-profesi di luar sana ya, karena saya di sini sebagai juri nasional. Karena untuk udah 4 tahun saya berjuri di nasional, ada beberapa provinsi yang masih ilmunya masih kurang. Jadi di sini adalah tanggung jawab saya sebagai juri untuk menyetarakan kompetensi dan skill anak-anak Indonesia, khususnya untuk bidang restoran service. Dengan adanya ini juga saya mencari bibit-bibit unggul Indonesia juga yang nantinya mereka akan membawa nama baik Indonesia. Mereka ada lambang Garuda di dadanya, ada lambang merah putih, di situ adalah simbolis
kehormatan kita ya sebagai bangsa Indonesia, dan let's try to find the best person in the best province ya untuk Jakarta Selatan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Ibu beserta jabatan Ibu pada siang hari ini. Perkenalkan, terima kasih. Perkenalkan saya Tini Kartini, saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 30 Jakarta. Baik, kita langsung ke pertanyaannya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa yang berlangsung di SMK Negeri 30 Jakarta ini? Untuk lomba LKS yang saat ini kebetulan dilaksanakan di SMK Negeri 30 Jakarta, yaitu untuk mata lomba fashion teknologi dan satu lagi restoran service, sangat bagus sekali, dan itu merupakan salah satu kesempatan bagi siswa SMK untuk menguji kompetensinya gitu kan, karena ini kan nantinya juga kalau sampai ke tingkat nasional itu nanti juga bagi yang kebetulan dia kelas 12 itu mereka akan mendapatkan sertifikat kualifikasi 3, karena nanti ketika nanti di nasional itu langsung mengikuti ujian sertifikasi kualifikasi 3, jadi mereka udah langsung juara dan mempunyai sertifikat itu. Karena kalau untuk lulusan SMK kan sertifikatnya hanya kualifikasi 2. Jadi ini bagus sekali untuk lomba kompetensi siswa itu, khususnya untuk SMK itu untuk menguji kompetensi sejauh mana kompetensi dari siswa tersebut gitu. Apa harapan Ibu tentang kegiatan seperti ini ke depannya? Harapannya ya kembali lagi kepada kompetensi siswanya supaya lebih meningkat lagi, supaya lebih kompeten lagi. Jadi diuji melalui lomba kompetensi siswa, yaitu yang LKS tersebut. Jadi harapannya ya supaya lulusan SMK itu lebih kompeten. Kalau sudah kompeten kan tidak lagi diragukan lagi untuk diterima di dunia usaha dan dunia industri. Jadi jangan sampai menjadi sekarang kan menjadi presiden buruk ya, lulusan SMK banyak yang nganggur gitu ya. Jadi yang yang memberikan kontribusi terbanyak lulusan SMK katanya pengangguran. Jadi melalui LKS kompetensi siswanya itu akan lebih baik lagi gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Siang. Mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK Negeri 30 Jakarta ini. Pendapat saya mengenai lomba ini cukup bagus ya, karena untuk mengetahui sejauh mana keterampilan kita dalam menjadi. Bagaimana apa yang mendasari acara ini terlaksana? Atau apa persiapan dari kakaknya sendiri untuk menghadapi LKS ini? Persiapannya yaitu latihan membuat pola, latihan bisa. Apa harapan kakak tentang acara seperti ini ke depannya? Harapannya sih supaya masyarakat lebih mengenal tentang busana ini. Terima kasih atas waktunya. Action. Selamat siang, kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta jabatan kakak pada siang hari ini. Saya Fania Margaret, kelas 12 saya dari SMK Negeri 30 dan saya sini sebagai peserta lomba kompetisi siswa LKS. Bagaimana pendapat kakak mengenai lomba keterampilan siswa pada yang kakak ikuti pada hari ini? Menurut saya lomba ini sangat termasuk kayak keterampilan siswa dalam
apalagi kita kan sesuai jurusan ya, ini kan jurusan ini tuh yang lomba saat ini itu jurusan busana. Jadi kita jadi mungkin orang lain pun bisa melihat, oh dari lomba yang diadakan ini kita bisa melihat hasil. Kalau anak-anak busana itu mereka punya karya, punya hasil yang bisa ditunjukkan melalui lomba ini. Bagaimana persiapan kakak untuk lomba keterampilan siswa yang terjadi pada hari ini? Persiapan dari kita sih pasti ada latihan-latihan sebelumnya yang kita lakukan ya sebelum lomba ini pastinya. Sebelum lomba ini dilaksanakan kita pasti punya perencanaan yang harus dimatangkan dulu. Apa harapan kakak tentang kegiatan ini ke depannya? Harapan saya ya lomba ini semakin maju, terus juga makin dikembangkan ke teknologinya juga gitu, dan melebihi dari yang sekarang. Terima kasih kan atas waktunya. Selamat siang Bu, kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Iya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Ibu beserta jabatan Ibu pada siang hari ini. Ya, saya di sini sebagai tim juri. Ya, kami ada 3 orang. Ini Bu Ida Listiana dari Cendurano, kemudian Bu Syane dari Garmindo, ya saya sendiri dari LSP Garmin. Ya, baik, kita langsung ke pertanyaan yang iya, boleh. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK Negeri 30 Jakarta ini? Ya, kalau menurut saya ini lomba atau kegiatan ini sangat bagus ya. Ini kan sangat mendukung kompetensi siswa, di mana di dalam lomba ini siswa ini diuji ya untuk kompetensinya. Ya, mereka harus menunjukkan kompetensi masing-masing melalui lomba ini ya, dan ini merupakan kegiatan antar wilayah Jakarta Selatan khususnya dari beberapa sekolah untuk jurusan tata busana. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara lomba keterampilan siswa pada hari ini? Kalau untuk tim panitia mungkin saya tidak terlalu banyak tahu ya. Mereka sih yang setahu saya itu udah beberapa bulan yang lalu mereka melakukan rapat-rapat untuk persiapan ya. Nah, mereka dilakukan antara sekolah-sekolah yang akan mengikuti lomba. Apa harapan Ibu tentang kegiatan ini seperti ini ke depannya? Kalau harapan saya tentunya untuk para lulusan ini ya nanti bisa beradaptasi dengan industri terkait ya. Kemudian selain itu mereka juga harapan kami ini mereka bisa membuat sesuatu ya secara mandiri, karena SMK ini kan dipersiapkan untuk bekerja ya secara mandiri maupun bekerja di tempat yang atau perusahaan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang. Selamat pagi, kembali lagi di Jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media. Saat ini di SMK Cyber Media sedang mengadakan lomba kompetensi siswa atau yang sering disebut LKS. Dan gak cuma di sekolah SMK Cyber Media saja, tapi di beberapa sekolah juga mengadakan lomba kompetensi siswa ini. Berikut liputannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Disdesna Eskom Mkom, Bapak Eksan Ramdhani STP MTI selaku juri, Pak Wahyu dan Pak Tommy selaku pembantu kepanitiaan lokal penyelenggaraan lomba, Bapak Ibu atau bapak-bapak pengantar dan anak-anak peserta lomba keterampilan siswa untuk bidang web development atau web teknologi atau web design and development, macam-macam namanya ya. Jadi pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di SMK Cyber Media akan dilaksanakan kegiatan lomba LKS tingkat Jakarta Selatan wilayah 2 Sudin Dikmen.
Untuk itu, marilah kita berkompetisi dengan sehat, berkompetisi untuk memperebutkan juara, dan kami yakin bapak-bapak juri yang sudah ada di depan sini objektif. Walaupun SMK Cybermedia sebagai tuan rumah, tapi dipastikan bahwa untuk penilaian adalah objektif. Terbukti pada tahun-tahun yang sebelumnya kita tidak pernah ikut-ikutan Pak ya, jadi itu keputusan di tangan juri. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini itu di tempat yang berbeda ada 15 lomba LKS yang dilaksanakan Sudin Wilayah 2 Dikmen ya. Sudin Dikmen Wilayah 2 itu yang macamnya mungkin ada grafik desain yang dilaksanakan di 47, kemudian web development sendiri di kita di SMK Cybermedia, ada networking system ya di SMK Al-Falah, ada restoran service, ada ladies dress, ada AKL, ada OTKP, ada BDP, ada automobile, ada electrical installation, electrical application, kemudian industrial control, refrigeration plus AC, ada turis industri, ada cooking ya. Dan semua itu dilaksanakan di berbagai macam tempat. Ada yang di 57, ada yang di 29, ada yang di 15, ada yang di Karyaguna, ada yang di Budakandung. Ini semua adalah rangkaian dari kegiatan lomba kita. Dan harapan 1, 2, 3, pesan bahwa untuk yang maju nanti itu adalah juara 1 dan 2 biasanya ya Pak Wahyu ya. Untuk yang juara 1, juara 2, kalau kebetulan posisinya sekarang di kelas 12, maka dia harus menandatangani surat pernyataan bahwa ketika kita nanti mengikuti lomba tingkat jenjang yang lebih tinggi, DKI atau ke nasional, kalau nanti pelaksanaannya Anda yang kelas 12 sudah bekerja, itu mau tidak mau harus komitmen ya mengikuti lanjutan lomba, karena itu nanti kita harus menyampaikan ya kalau pesertanya kelas 12 sekarang, kemudian nanti lombanya kan bisa tahun depan ya, bisa saat itu Anda duduk sebagai mahasiswa tingkat 1 di salah satu perguruan tinggi ya, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu harus komitmen. Terima kasih, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di SMK Cybermedia, dan secara resmi lomba web design and development saya nyatakan dibuka. Selamat pagi, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 November 2019, kami tim jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia meliputi kegiatan lomba keterampilan
siswa yang bertempat di SMKN 15 Jakarta yang berada di kawasan Mataram, Jakarta Selatan 2. Salah satunya yaitu lomba otomatisasi tata kelola perkantoran. Berikut liputannya. Selamat pagi, kami dari tim Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Ibu beserta jabatan Ibu pagi ini. Baik, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan nama saya Warniati, saya guru SMK Negeri 15 Jakarta. Pada kesempatan kali ini di kegiatan LKS, saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan LKS Bilingual Sekretari untuk Jakarta Selatan 2, wilayah Jakarta Selatan 2. Baik, langsung ke pertanyaan ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMKN 15 Jakarta ini? Pendapat saya sebetulnya kegiatan ini sangat penting ya untuk peningkatan kompetensi atau kemampuan peserta didik, khususnya di keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Hanya saja saya sangat menyayangkan dari kementerian bahwa lomba ini tidak sampai ke tingkat provinsi, jadi hanya di wilayah. Itu yang saya sangat sayangkan, padahal sebetulnya dunia perkantoran itu tidak akan pernah berhenti gitu, akan selalu ada. Harusnya sih untuk bidang bisnis manajemen tuh tetap sampai provinsi dan nasional. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara lomba keterampilan siswa pada? Baik, untuk pertanyaan ini saya benar-benar kita hanya dikasih waktu 1 minggu untuk mempersiapkan event ini ya. Jadi tanggal 12 kita technical meeting, tanggal 10 kalau nggak salah kita baru diundang untuk rapat pelaksanaan pembentukan panitianya. Tanggal 12 technical meeting, tanggal 19 adalah lombanya. Jadi waktunya benar-benar sangat mepet sekali, dan saya juga masih merasa banyak kekurangan di dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan itu sih. Apa yang mendasari acara ini terlaksana? Kalau untuk dasar acara ini sebagai ini ya, mengukur kemampuan atau kompetensi siswa, terutama di jurusan OTP. Apa harapan Ibu tentang kegiatan ini ke depannya? Harapan saya ke depannya peserta didik kita di wilayah Jakarta Selatan 2 ini memiliki kemampuan atau kompetensi yang bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri. Itu sih. Selamat pagi, kami dari tim Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Ibu beserta jabatan Ibu pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Kebetulan saya Ibu Dr. Anda Helena Pasaribu, Ibu sebagai Humas di SMK Negeri 15 Jakarta. Baik, langsung ke pertanyaannya ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMKN 15 Jakarta ini? Keterampilan LKS di SMK Negeri 15 kebetulan hari ini pertama kali ya untuk manajemen pemasaran. Itu sudah berlangsung dari pagi tadi ya. Jadi ibu sekolah merasakan senang, merasakan bangga LKS dapat terlaksana di sekolah ibu ya. Itu satu kebanggaan ibu ya.
berarti sekolah ibu ini bisa dikunjungi ya, bisa memperkenalkan diri, membuka diri kepada siswa lain ya. Mudah-mudahan kesempatan ini untuk SMK Negeri 15 dapat lebih membenah diri, membuka diri lagi untuk kegiatan ini. Mungkin itu saja. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara lomba keterampilan siswa pada pagi hari ini? Untuk kesiapan timnya, jauh-jauh hari tim di SMK Negeri 15 ini sudah mengikuti technical meeting ya. Di sana mereka sudah mendapatkan persiapan dan kemudian dari hasil itu menunjuk pelaksanaan LKS untuk manajemen pemasaran ada di SMK Negeri 15. Jadi sudah tertunjuk orang-orangnya dengan SK-nya, kemudian persiapannya ruang, peralatan, kelas, hal-hal yang diinginkan juga itu sudah dipersiapkan sebelum kegiatan hari H-nya. Apa yang mendasari acara ini terlaksana? Acara yang terlaksana mungkin ini sudah merupakan acara rutin ya dari kejuruan. Jadi tiap tahun itu sudah ada, sudah kesepakatan dari dinas ya. Jadi berdasarkan kesepakatan itu kemudian ada MGMP-nya mendukung, keterampilan sekolahnya sudah memenuhi, kemudian kompetensinya siswanya sudah dapat diajukan, maka kegiatan ini dapat berlangsung di SMK Negeri 15 Jakarta. Apa harapan Ibu tentang kegiatan seperti ini ke depannya? Kedepannya harapan Ibu tetap berlangsung, itu yang pertama ya. Kegiatan LKS ini karena ini merupakan ajang lomba prestasi siswa ya. Dengan LKS ini nanti siswa-siswa dapat menunjukkan keterampilannya, kompetensinya ya. Jadi harapan untuk kegiatan ini tetap terus berlangsung, dukungan dari semua pihak dan kemudian untuk anak-anak juga diberikan diberikan waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi harapan yang paling besar adalah semua pihak mendukung keterlaksanaan kegiatan ini untuk membawa anak-anak ini menuju puncak kesuksesannya, begitu juga dengan sekolah masing-masing. Marilah kita dengarkan pengumuman atau informasi yang akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Juri. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri kami persilakan. Yang pertama Ibu Dr. Randa Badria, yang kedua Ibu Farida Dr. Randa Farida MM, dan saya sendiri Yayan Karyat. Hasil saya kira langsung saja. Dari ini yang saya umumkan hanya 6 ya, sesuai dengan permintaan dari panitia. Yang lainnya mungkin nanti bisa di fotokopi panitia dapat ya. Nah ini mungkin bukan berarti bahwa itu segalanya, tapi inilah lomba ya. Harus ada yang lebih tinggi nilainya dan itulah adanya. Baik, mulai dari nomor 6 dengan nilai 87,66 ya, jatuh pada nomor undian 29 atas nama Tiara Dewi Tarakanita. Kemudian yang kelima dengan nilai 87,73 jatuh pada nomor undian 27 Desti Fitri ya, dari SMK Pembangunan Jaya. Oh ya, tadi dari yang ke-6 itu dari SMK GPK Kesatuan ya. Kemudian yang keempat dengan nilai 89,53
3 jatuh pada nomor undian 19 atas nama Tarisa Putri Anissa Putri ya. Putri Anissa ya, dari SMK Negeri 6. Kemudian juara 3 ya, atau yang ketiga dengan jumlah nilai 90,20 jatuh pada nomor undian 21 dari SMK 47 atas nama Anas Farhan. Kemudian juara 2 dengan jumlah nilai 90,28 jatuh pada nomor undian 23 atas nama Rasadan Khan dari SMK Negeri 25. Dan juara 1 dengan jumlah nilai 90,96 jatuh pada nomor undian 13 ya, atas nama Lovensia ya, Karen ya, Lovensia Karen ya, dari SMK Negeri 8. Nah itulah ya, juara-juara dari Jakarta Timur 2, Jakarta Selatan 2. Dari tadi Jakarta Timur salah. Mentang-mentang orang Jakarta Timur. Ya, Jakarta Selatan 2. Oh iya, saya jadi ingat tadi diwawancara Jakarta Timur juga tadi. Cut dulu. Ya, dari Jakarta Selatan 2. Ya, di sini hanya membacakan dari juara 1 sampai juara 3 dan harapan 1 sampai harapan 3 ya. Nah itulah pengumuman yang kami sampaikan, dan ini langsung dikasih aja. Enggak. Nanti itunya di kali ya. Acara khusus ya. Ya, mungkin lain-lainnya acara khusus ya. Nah ini terima kasih atas segala perhatian Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari tim jurnalistik Pena Media ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Bapak beserta jabatan Bapak siang hari ini. Oh ya, saya nama Yaya Taryat dari LSP P2 KGK Jakarta Selatan. Jabatan saya bidang sertifikasi di LSP P2K Jakarta Selatan. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa di SMK 15 Jakarta ini? Ini positif sekali untuk meningkatkan kompetensi siswa dan untuk memacu agar para siswa ini untuk lebih semangat meningkatkan kompetensinya, sehingga nanti dia mempunyai etos kerja yang lebih baik. Itu saya kira lebih singkatnya gitu ya. Apa yang mendasari acara ini terlaksana? Ya sebenarnya sesuai dengan program kerja dari Sudin ya, Sudin Jakarta Jakarta Selatan, maaf. Apa yang mendasari acara ini terlaksana, Pak? Sebenarnya merupakan program dari Sudin Jakarta Selatan 2 yang setiap tahunnya memang secara rutin diadakan dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa
di bidangnya masing-masing gitu. Itu aja sekira singkatnya. Apa harapan Bapak tentang kegiatan seperti ini ke depannya? Harapannya ini tetap dipertahankan karena hal ini positif untuk memacu ya dan memicu aktivitas siswa dalam meningkatkan kompetensinya. Itu aja harapannya. Apa saja yang menjadi penilaian lomba LSP ini? Yang menjadi penilaian yang pertama memang kemampuan kerja, yang kedua adalah kemampuan di bidang penampilan ya, karena yang diharapkan kan bukan hanya kemampuan kerja tapi dia juga penampilannya, kemudian pola komunikasi yang kekinian ya, kemudian etos kerja gitu ya. Nah, itu saya kira yang menjadi harapan untuk yang akan datang gitu ya. Di mana-mana sudah mengembangkan yang namanya HOTS. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, di mana-mana sudah mengembangkan HOTS ya Pak Budiana ya. Nah ini tidak hanya di teorinya saja yang hot, tapi di implementasinya juga harus hot, baik pembelajarannya maupun penilaian dan nanti hasilnya. Tatanan anak-anakku sudah bukan menghafal lagi, sudah bukan memahami lagi, tapi sudah harus berani menganalisa, mengevaluasi, menganalisa hal-hal yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi, tujuan dari LKS ini selain mencari yang terbaik untuk maju ke tingkat nasional, juga ingin mengembangkan potensi yang anak-anak miliki nantinya untuk berentrepreneur dan bisa meraih masa depan. Itu saja mungkin yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, SMK bisa, SMK bisa, DKI jaya, LKS juara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Ibu beserta posisi Ibu pada siang hari ini. Nama saya Wiji Gosrini dari Jakarta Selatan wilayah 2. Baik, kita langsung ke pertanyaan Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan lomba keterampilan siswa yang diselenggarakan pada tahun ini? Lomba keterampilan siswa ini merupakan eksplorasi dari pengimplementasian dari ilmu dan keterampilan yang diperoleh di dalam sekolah untuk diterapkan dalam lomba keterampilan siswa, terutama di mata pelajaran produktif, baik itu dari kelompok pariwisata, bismen maupun teknologi. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara lomba keterampilan siswa pada tahun ini?
Persiapan yaitu pertama kita membuat tim panitia yang terdiri dari Suku Dinas Pendidikan wilayah 2 Jakarta Selatan, kemudian ada dari guru-guru penjab dan juri dari dunia usaha maupun dunia industri. Apa yang mendasari lomba keterampilan siswa ini terlaksana? Lomba ini didasari atas program kementerian yang nantinya akan ada lomba nasional, sehingga LKS wilayah ini nanti yang terbaik, yang juara 1 kita akan kirim ke LKS tingkat provinsi, dan mudah-mudahan Jakarta Selatan bisa tembus juara di tingkat provinsi yang nantinya akan mewakili DKI Jakarta untuk maju ke tingkat nasional. Apa harapan Ibu tentang lomba kegiatan LKS ke depannya? Dan apa harapan Ibu untuk para pemenang LKS tahun ini? Harapan saya selain juara dalam lomba LKS, juga anak-anak bisa mengimplementasikan dalam meraih masa depan, sehingga dari potensi yang dimiliki khususnya dalam keterampilan siswa ini bisa menghantar masa depan, baik anak-anak bisa berentrepreneur maupun bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan lama memberikan sambutan karena sesi saya adalah sesi penutupan. Jadi nggak usah khawatir, intinya ya saya yang bicara dulu, sehingga teman-teman kita yang akan menjadi duta berasa nih kalau sore ini kita tutup. Oke, dia pamit kita? Ya. Pamit? Ya. Ibu Wiji, Kasih Dikmen Jakarta Selatan 2 yang saya hormati. Pak Budiana sendiri ya Pak sebagai pengawas SMK. Saya belum lihat dari tadi Bapak sendiri. Mungkin hajatnya masih banyak lagi. Cuma sayang sekali ya anak-anak yang akan berangkat tidak didampingi juga oleh teman-teman pengawas ya. Besok range acaranya jangan betul-betul gitu ya. Teman-teman kepala SMK baik negeri dan swasta, Bapak Ibu guru, pendamping, panitia, dan anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah rezeki saya juga ketemu teman-teman di komunitas SMK. Karena kalau hari ini, kalau saya hari ini tidak bisa menghadiri kembali undangan teman-teman di SMK, saya cuma bilang give up saya kalau nanti teman-teman mengatakan kenapa sih nggak mau ditengokin, mulai dari undangan persiapan kepanitiaan sampai kemarin pembukaan sampai pelaksanaan. Saya nggak tahu ya, saya yang kurang doa atau seperti apa, nggak sempat saya tengokin. Padahal range-nya dari sekitar 17 18, 19 saya lupa karena sedang itu sampai 25, 26 lupa saya menyapa teman-teman dari Kasatlat Pendidikan masih ada? Oke, tadi saya lihat ada 6 loh gitu, ada 6 loh, ada sekarang ada 4 nih, ada dari Kebayoran Baru, ada dari Pancoran, Tebet dan Mampang. Kita punya 5. Tadi Pak Didi memang menemani saya, jadi saya anggap lengkap ya. Kalau kepala sekolah itu ada 10 ya Pak Budiana ya, yang negeri ada berapa orang ya yang hadir di sini? Ada 10 ya, saya salah lihat ya. Kalau teman-teman yang dari swasta saya sapa dulu, kepala SMK swasta ya, saya mohon maaf belum sempat ketemu. Terakhir Bu Wiji juga sampaikan buat sama teman-teman SMK yang swasta. Insya Allah ke depan kita akan gabung ya dalam pertemuan-pertemuan. Saya mengatakan terima
kasih dan alhamdulillah juga ada hikmahnya nih. Saya terundang jam 1. Saya tadi ngebayangin kalau saya diundang jam 1, saya tutup. Saya tutup. Padahal ini baru dikukuhkan nih. Jadi udah benar. Skenario diatur lebih bagus sama yang kuasa. Kenapa? Tiba-tiba ada musibah di Setiabudi malam tadi. Jadi setelah rapat di DPRD, saya masuk lokasi itu juga. Kita udah kita sprint supaya sampai sini paling lambat 1:30, ternyata nggak mampu. Gitu. Ada rezeki juga. Tadi saya sudah bilang sama Mbak Nabila, kontak Bu Iji available nggak masih saya? Karena jam 2 aja kita masih di ujung sana total. Tadi saya bilang kalau sudah dekat di Mangga Besar kita jalan aja Mbak Nabila. Itu lebih cepat. Kata Bang, naik motor juga kejebak kok. Udah jalan. Gitu. Tapi masih rezeki saya ternyata. Ya, artinya dengan saya di sesi akhir karena terlambat sebetulnya, saya bisa melihat bahwa inilah anak-anak kebanggaan saya, kebanggaan kita. Tepuk tangan. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Ibu beserta posisi Ibu pada siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiana, saya Kasudin, Jakarta Selatan wilayah 2. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kegiatan Lomba Keterampilan Siswa yang diselenggarakan tahun ini? Ini adalah kegiatan rutin secara berjenjang yang dilakukan mulai dari seleksi tingkat wilayah sampai dengan provinsi. Jadi tahun ini pun secara penyelenggaraan tidak ada permasalahan karena dia rutin. Lalu yang berikutnya apa yang kita lihat, karena Anda bertanya tentang pendapat saya, adalah kegiatan ini perlu sekali. Ini ajang di mana kompetensi siswa ini dipertaruhkan kalau menurut saya di regionalnya Jakarta Selatan. Sehingga anak-anak yang punya kompetensi ini mereka bertanding, mereka berlomba. Di situ kita dapat yang terbaik dari Jakarta Selatan 2 untuk menjadi duta kita nanti. Karena ini berjenjang sampai mudah-mudahan kita berharap ada perwakilan kita di tingkat nasional. Bagaimana persiapan tim panitia untuk acara Lomba Keterampilan Siswa pada tahun ini? Persiapan yang dilakukan teman-teman panitia ini karena memang lomba kompetensi ini untuk adanya di SMK, panitia ini sudah melakukan rally panjang persiapan untuk menghasilkan penyelenggaraan ini dengan baik. Lalu juga kita menginginkan kita mendapatkan bibit-bibit yang memang terseleksi dengan baik. Apa yang mendasari Lomba Keterampilan Siswa ini terlaksana? Kalau kita lihat sekarang kondisi pendidikan ini kan pendidikan ini kita sedang krisis di sumber daya, terutama di karakter. Ketika bicara pendidikan karakter, ini kita harus ada beberapa parameter yang kita lihat. Salah satunya adalah kompetensi abilitas. Jadi di mana di sini bukan sekedar anak-anak ini dia duduk di bangku sekolah, menerima kurikulum, tapi bagaimana mereka mengeksplorasi diri, lalu talent yang mereka punya bisa kita eksplor dengan baik, maka kompetensi ini sangat baik. Lalu berikutnya, secara critical point-nya itu tidak hanya orang itu suruh mikir yang esensial. Tidak hanya itu, tapi bagaimana menyeimbangkan. Kalau anak-anak sekarang bilang engagement antara kemampuan mereka di bidang akademis dan kemampuan mereka di bidang selain non-akademis ataupun talent lain. Satu hal lagi yang saya sampaikan adalah kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat di mana karir di masa depan, karir di masa depan itu akan berbeda dengan sekarang. Jadi kita menyiapkan anak-anak ini nanti merenda masa depannya, siap menyambut masa depannya dengan kondisi zaman mereka.
Apa harapan Ibu tentang kegiatan LKS ke depannya dan apa harapan Ibu untuk para pemenang LKS tahun ini? Kalau berlomba menang kalah itu hal yang biasa. Ketika kita akan ikut lomba, yang kita latih adalah sportivitas, yang kita latih adalah motivasi dari anak-anak dan ketahan malangan dari anak-anak yang kita latih. Jadi harapannya adalah mereka yang menang lomba, mereka berbahagia iya, tapi tidak menjadikan puas pada stuck itu. Maka tadi saya sampaikan bahwa kita punya sarana bahwa ini akan dikirim menjadi duta untuk provinsi. Disitulah mereka akan belajar lagi bersaing sesama pemenang. Di sini juga kita berharap bahwa anak-anak punya ketahan malangan yang bagus. Itu setelah itu apa? Kedepannya ini harus kita pelihara sehingga anak-anak punya sarana. Mungkin saja di tahun ke depan ini dari 15 mata lomba yang kita lombakan tahun ini bisa kita tambah atau kita balik. Kita fokuskan pada tadi hot careers for college untuk 10 tahun ke depan ini kita siapkan dari sekarang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada siang hari ini. Saya Stefania Margaret, saya dari SMK Negeri 30 Jakarta. Posisi saya saat ini saya jadi juara 1 lomba kompetensi siswa. Tingkat mata lomba fashion competition tingkat wilayah Jakarta Selatan 2. Kita langsung ke pertanyaan kak. Bagaimana perasaan kakak selama memenangkan lomba juara 1 fashion technology di lomba keterampilan siswa pada tahun ini? Ya tentu aja dapat juara 1 itu pasti seneng banget ya. Dan saya juga mikir ini tuh bukan akhir gitu dari segalanya, dan ini tuh benar-benar awal banget untuk maju ke tingkat selanjutnya. Jadi saya akan lebih belajar lagi untuk ke depannya. Apa persiapan yang kakak lakukan dalam menghadapi lomba ini sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan, juara 1? Kalau prinsip saya sih untuk mendapat juara ini kita fokus saja untuk memberikan hasil yang terbaik. Tentu juga itu latihan yang sangat keras banget dan giat banget biar hasilnya juga memuaskan. Apa kesan, pesan, dan harapan kakak dalam lomba keterampilan siswa tahun ini? Ya saya berharap juga di lomba tahun ini itu dari tadi yang diumumin untuk maju ke tingkat provinsi, saya harap mereka yang mewakili Jakarta Selatan 2 itu bisa maju ke sampai nasional. Amin. Dan kedepannya semoga untuk pelaksanaan LKS ini semakin diberikan dorongan dari dan support dari berbagai media juga, dari berbagai sekolah. Jadi nggak cuma daerah-daerah Jakarta Selatan aja yang tahu gitu, tapi sampai di luar Jakarta bisa tahu kalau kita tuh ada lomba kompetisi siswa. Terima kasih atas waktunya kak. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadhani dari SMK Negeri 6 Jakarta, sebagai salah satu dan pemenang peserta lomba LKS Desain Grafis pada tahun 2019. Ya, nama saya Akmal Raffi Diara Putra dari SMK Negeri 6 Jakarta sebagai peserta lomba LKS Web Design 2019 dan memenangkan juara 1. Bagaimana perasaan kakak setelah memenangkan lomba keterampilan siswa mata lomba yang kakak ikuti pada tahun ini? Rasanya cukup senang dan agak lebih tenang karena rasanya semua usaha yang telah dikeluarkan dan waktu yang telah dikeluarkan juga terbayar dengan setimpal gitu. Gimana tadi? Bagaimana perasaan kakak setelah memenangkan lomba keterampilan siswa pada tahun ini? Ya perasaan saya ya senang lah kalau menang.
Juga tahun sebelumnya saya juga udah pernah mengikuti lomba ini dan juara 1. Dan tahun ini gue juara 1 lagi gitu. Ya rasanya senang. Apa persiapan yang kakak lakukan dalam menghadapi lomba ini sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan? Persiapannya cukup panjang karena kalau untuk saya semuanya dimulai kalau untuk saya awal latihannya itu cukup dini. Ketika saya kelas 10 sudah diajak untuk ikut latihan ini gitu kan, dan sebelum melakukan lomba pasti juga akan ada persiapan-persiapan, tapi yang pasti hanya latihan dan persiapan pemahaman soal dan juga kesiapan teknik dalam melakukan lombanya. Itu aja sih, Bang. Kalau untuk saya sendiri persiapannya itu udah dari kelas 10 dan juga sekarang saya udah kelas 11. Saya tinggal ngulang-ngulang lagi materi-materi lomba yang mungkin masih saya belum paham agar bisa lebih paham gitu diulang-ulang. Apa kesan, pesan dan harapan kakak dalam lomba LKS tahun ini dan untuk kedepannya? Kira-kira kesannya untuk tahun ini sih rasanya lebih baik dari tahun lalu ya, karena ketika kemarin saya ngerjain soalnya rasanya lebih sulit dan seenggaknya levelnya udah lebih tinggi gitu dari tahun lalu. Jadi saya pikir ada perkembangan di setiap tahunnya gitu, dan saya berharap di tahun-tahun berikutnya juga akan seperti itu gitu, akan ada perkembangan lebih agar nanti peserta-pesertanya juga lebih berkembang gitu skillnya. Jadi SDM di Indonesia juga tetap berkembang itu skillnya, seenggaknya sejak dini gitu. Untuk kesannya lomba tahun ini ya jauh lebih baik daripada tahun kemarin tentunya. Karena mungkin dari segi soalnya sendiri itu untuk lombanya jauh lebih berkualitas daripada tahun kemarin, dan untuk pesannya semoga tahun depan jauh lebih baik lagi daripada tahun ini. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada siang hari ini. Nama saya Hani Dahlia sebagai siswa kelas 12 SMKN 8 Jakarta. Baik, kita langsung ke pertanyaan Kak. Bagaimana perasaan kakak setelah mengetahui bahwa kakak memenangkan lomba juara 1 akuntansi lomba keterampilan siswa pada tahun ini? Alhamdulillah senang banget. Awalnya nggak nyangka juga kalau misalnya bisa dapat hadiah juara 1. Apa persiapan yang kakak lakukan dalam menghadapi lomba ini sehingga mendapatkan juara 1? Alhamdulillah cukup banyak, tapi dalam waktu yang singkat karena ini cuma dipersiapkan dalam 1 minggu karena dikasih taunya juga mendadak. Jadi 1 minggu itu nggak belajar masuk ke kelas, jadi cuma belajar buat akuntansi aja buat lombanya. Apa pesan, kesan dan harapan kakak dalam lomba ini di lomba keterampilan siswa pada tahun ini? Semoga ini menjadi awal dari kesuksesan saya dan yang lainnya juga sebagai juara, dan semoga di lomba keterampilan siswa tahun depan bisa mendapatkan juara-juara yang lebih baik lagi yang bisa membangun Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim jurnalistik Pena Media SMK Cyber Media ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada siang hari ini. Nama saya Rico Edward, saya juara 2 web design. Nama saya Kevin Bagus, saya sebagai juara harapan 1 graphic design. Baik, kita langsung ke pertanyaan Kak. Bagaimana perasaan kakak setelah memenangkan lomba keterampilan siswa di mata lomba masing-masing pada tahun ini? Perasaannya sih senang, bersyukur juga, terus ya itu aja sih. Sama sih kalau saya juga, saya senang sama bersyukur dan buat pacuan untuk berlatih ke depannya. Apa saja persiapan yang kakak lakukan dalam menghadapi lomba ini sehingga mendapatkan juara 2 dan juara harapan 1? Untuk saya persiapan itu hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Saya mempelajari banyak materi dari soal-soal tahun lalu dari bertanya juga kepada alumni yang sempat juara 1 juga dulu. Udah, itu aja. Kalau saya latihan selama 1 bulan ditambah dengan 2 hari sebelum perlombaan.
begadang sih, itu aja, terus berlatih aja. Apa kesan, pesan, dan harapan kakak dalam lomba keterampilan siswa tahun ini? Kesannya sih seru, menarik. Terus juga harapannya semoga penerus lomba web design untuk SMK Cybermedia akan ada terus dan meraih prestasi juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kalau kesannya sih ya seru aja, nambah pengalaman. Kalau untuk pesannya semoga kedepannya bisa ada yang juara 1 dari multimedia. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.